Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulurku peternak Nusantara dimanapun anda berada. Salam satu hobi. Langsung saja dulur, pada video sore hari ini saya akan membahas tentang tutorial atau cara mengobati atau mengatasi paruh ayam yang patah atau yang mengelupas, atau biasanya kalau bahasa Jawanya itu cuplek dulur ya. Oke, untuk dulur-dulurku yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini apabila bermanfaat. Jadi paruh bagian atas pada ayam saya ini mengalami terkelupas dulur ya. Ini pasca laga, pasca diabar, ini mengelupas, dan ini sangat rentan sekali dulur. Paruh ayam sendiri ini sebenarnya memiliki dua lapisan dulur, ada lapisan luar dan lapisan dalam. Dan lapisan luar itu berfungsi untuk melindungi paruh bagian dalam. Nah, ini untungnya punya saya hanya terkelupas yang bagian luar, sehingga ini tidak terlalu parah dulur. Namun ini apabila kita biarkan, ini akan fatal, nanti bisa-bisa yang dalam ikut patah. Karena kenapa ada paruh bagian luar? Karena fungsinya untuk melindungi paruh bagian dalam yang sangat rentan dan mudah patah. Ini sedikit lebih lunak daripada yang luar dulur. Obatnya sebenarnya sangat mudah sekali untuk kita dapatkan. Pastinya semuanya punya obat ini di dapur. Jadi kita menggunakan bawang putih dulur. Bawang putih yang kita belah, nah itu kemudian kita oles-oleskan bagian yang berair itu ya, kita oles-oleskan. Ini tujuannya untuk menguatkan paruh ayam yang patah tadi atau yang terkelupas tadi, supaya dia lebih kuat. Sambil nanti juga mungkin ini berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan paruh ayam. Ini kalau kita biarkan, tidak kita treatment menggunakan bawang putih atau obat-obat yang lainnya, ini akan lama sekali. Apalagi kalau sampai patah lur ya, patah luar dan dalam. Nah, itu malah lama sekali, bisa berbulan-bulan kita menunggu dia tumbuh. Tapi untungnya punya saya ini hanya di bagian luarnya saja, hanya terkelupas saja. Namun ini juga mengalami pendarahan lur. Waktu diabar itu pendarahan. Jadi ya ini emang resiko lur. Tapi alhamdulillah tidak begitu parah. Ini masih aman lah, masih kategori aman. Kalau untuk mengobati sebenarnya sangat mudah dan sederhana dan simple sekali dulur. Ini namun yang membuat sulit, yang membuat kita ogah-ogahan itu karena mungkin menunggunya itu yang perlu sabar. Menunggu paruh itu tumbuh kembali itu perlu kesabaran yang ekstra dulur. Ada juga beberapa peternak atau para botoh yang mungkin menggunakan apa itu namanya lur, buah belimbing ya, belimbing yang kecil yang segede jempol itu. Belimbing apa namanya? Belimbing wuluh. Nah, itu emang sangat apa ya, lebih cepat lur, lebih cepat dari bawang putih efeknya untuk pertumbuhan paruh lebih cepat. Namun kalau dilihat jangka panjangnya itu kurang baik lur, karena kandungan asam yang terdapat pada belimbing wuluh itu justru akan apa ya, membuat paruh itu rapuh, mudah patah malah nantinya lur. Karena begini ya logikanya, batu saja kalau apa ya, sering terkena cairan asam itu bisa rapuh lur. Pokoknya yang sifatnya asam-asam itu keras menurut saya. Nah, tapi kalau dulu-dulu pernah mencoba pakai itu dan efek sampingnya ternyata tidak begitu apa ya, tidak begitu berbahaya, tidak begitu merugikan, ya nggak apa-apa, bisa dipakai itu lur. Tapi kalau saya lebih nyaman, lebih aman, dan lebih cocok pakai bawang putih karena juga mudah didapatkan. Di sini kalau saya mau cari belimbing wuluh sulit lur. Ya inilah, kalau ada yang simple kenapa harus cari yang rumit, cari yang nggak ada. Dan selama proses pengobatan ini ya
kurang lebih antara 1 bulan sampai 2 bulan lur, tergantung tingkat parahnya ya, tingkat parahnya. Nah ini selama pengobatan usahakan kita pakai makanan yang lunak-lunak dulu, jangan pakai makanan yang keras, kecuali kalau sudah mulai kuat itu paruhnya nggak apa-apa, belajar pakai jagung lagi sedikit demi sedikit. Kemudian untuk wadah pakan usahakan pakai wadah pakan yang itu lur, yang plastik saja ya, jangan pakai yang batok kelapa, karena lapisan batok kelapa itu kan lebih kasar ya dari plastik. Nah itu bisa mengikis bisa mengikis ujung paruh ayam kita lur, apalagi kalau habis patah atau habis ngelupas itu kan lebih mudah tergores, mudah terkikis. Nah itu akan memperlambat proses pemulihan lur. Dan saat kita mengumbar atau menjemur ayam kita yang paruhnya patah, usahakan kalau bisa lur ya, jangan ditaruh atau diumbar di tempat yang berpasir ataupun yang berkerikil. Nah itu juga berbahaya lur, karena nanti takutnya saat ayam kita itu yang paruhnya patah matuk-matuk kerikil atau matuk-matuk pasir itu bisa-bisa nanti pendarahan lagi, copot lagi lur. Wah, jadi ya bisalah diumbar atau dijemur di tempat yang ada rumputnya atau mungkin yang tanah. Kalau tanah mungkin aman lur, kalau pasir sama kerikil itu hindari dulu ya. Mungkin itu dulu video pada kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada cara-cara lain bisa dulur-dulur share di kolom komentar. Terima kasih, salam satu hobi.